KPK itu kelompok bocil tuh orang-orang KPK tuh. Kelompok-kelompok bocil yang merasa paling suci. Nanti giliran dibongkar hartanya berapa, anaknya di mana. Saya sudah terbiasa melawan kekuasaan, kok cuma melawan bocil-bocil gini, cuman pengen naik bintang, biar mau jadi Kapolres, biar jadi cerek. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke? Untuk sementara itu dulu. Gimana Pak persiapan hari ini Pak? Sangat siap. Saksinya siapa aja sih kalau boleh? Kalau Apa? Saksinya siapa aja sih? Saksinya nggak ada yang saya kenal. Dari pertama sampai sekarang nggak ada yang tahu saya. Pertama itu, kedua, seperti biasa, para pelaku operasi tipu-tipu tetap membuat narasi dengan narasi tipu-tipunya. Contoh sederhana, kemarin ada hakim dan ketua pengadilan dan wakilnya ke OTT. Ternyata itu tidak juga tuh, kasihan tuh. Dibunuh karakternya, dibunuh jabatannya, dibunuh institusinya. Ini bangsa ini jadi semakin nggak terarah nih. Ini KPK ini sebenarnya memerangi korupsi atau memerangi negara ini. Ini presiden harus tahu bahwa kejahatan yang dilakukan oleh KPK dengan basis kebohongannya ini harus dibongkar. Nggak bisa penindakan hukum tapi dengan melanggar hukum. Dan terus berulang gitu. Kemarin ketika saya kritik berhenti tuh narasi OTT. Tiba-tiba narasi OTT keluar lagi. Ingat di KUHP itu mana nih? Saya kasih tahu lagi nih. Biar orang-orang yang bocil-bocil itu, bohong, licik dan liar itu tidak membuat narasi itu lagi. Sini, Pak. Biar kawan-kawan tahu bahwa operasi tipu-tipu itu harus dihentikan tuh. Penangkapan, penindakan bukan berarti membuat kayak konten kreator. KPK ini kan kayak kelompok konten kreator bocil, ya kan. Dia mau nyamain mereka dengan menyebut itu OTT. Kejagung, lihat tuh. Hasil sitaan tuh 13, sekian triliun, 6, sekian triliun. Ini KPK sitaan 300 miliar hasil pinjaman ke bank. Nggak malu-maluin tuh. Ini saya bilang, aduh kacau sekali bangsa ini. Mau ditipu-tipu sama bocil-bocil ini. KPK itu kelompok bocil tuh orang-orang KPK tuh. Kelompok-kelompok bocil yang merasa paling suci. Nanti giliran dibongkar hartanya berapa, anaknya di mana, mampus tuh mereka tuh. Harus perhatiin, kasus saya ini semua akan menengok. Dia akan perhatiin kasusnya seperti apa. Ujungnya lihat nanti endingnya. Ini KPK ini harus kayak orang-orang suci. Bocil tau kan, bocil, bohong, licik dan liar. Mana ini OTT? Definisi OTT mana ya? Definisi OTT di pasal berapa tuh? Oh iya, nggak boleh megang handphone, betul. Itu regulasinya nggak boleh. Aneh OTT ya? Itu OTT nih. Ini OTT nih. Ini pasal 1 angka 19 ya. Ini KUHP lama nih. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Artinya dia melakukan tindak pidana lantas ditangkap. Nah itu OTT. Misalnya copet, narkoba dan sebagainya, itu OTT. Ini definisi KUHP ya, bukan definisi terdakwa. Kemudian KUHP baru pasal 1 angka 40. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu pertama sedang melakukan tindak pidana. Kedua, beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan. Ketiga, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Misalnya dia tangkap basah, dikerumunin orang. Nah itu OTT, ini undang-undang yang bicara nih, bukan saya. Nah makanya saya bilang nih, KPK ini entitas di atas negara atau mereka membangun negara dalam negara. Ini harus diperhatikan juga, jangan sampai abuse of power yang mereka lakukan selama ini membuat narasi terus tentang OTT. Karena gini, cara membunuh karakter orang cukup bilangnya OTT, itu semua orang pada takut tuh.
Padahal OTT dalam pengertian definisi KUHP yang tadi saya sebutkan. Ini ya, ini ada KUHP lama dan KUHP baru. Kalau saat abang waktu itu gimana sih? Kenapa? Kalau saat abang waktu ditangkap di situasi seperti Mana ada OTT barang buktinya sampai detik ini, mana ada nggak barang bukti? jadi dijemput aja begitu dengan surat. Tidak dijemput, dipanggil katanya Pak klarifikasi, dikonfrontir. Kooperatif Pak ya, kooperatif. Besoknya TSK. Pak kooperatif Pak, mobil Bapak mana ya? Kita pulangin nanti mobil Bapak kalau Bapak bisa buktikan bahwa itu bukan hasil pemerasan sebagainya nanti dipulangkan. Oke. Kita kasih. Besoknya bilang apa? 32 mobil hasil pemerasan. Kita diam lagi. Besoknya lagi mau P21 Pak. Bapak mau mulangin duitnya, kita pulangin. Berapa? 3 miliar, kita pulangin 3 miliar. Besoknya 201 miliar hasil pemerasan Immanuel Ebenezer. Kan konyol. Ini mesti bilang, ini KPK ini konten kreator apa ya? Dan terakhir lagi, Pak kooperatif Pak. Pas kooperatif, pas kita lihat ada tambahan pasal. Jadi hati-hati siapapun, jangan terjebak dengan kata-kata kooperatif. Itu bentuk penipuan. Bentuk penipuan dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menghancurkan kawan-kawan yang hari ini ditangkap. Kasihan, negara ini lagi ngebangun, lagi benar-benar menata, ada kelompok bocil coba konyol kayak konten kreator gitulah. Dia mau nyamain dengan kepolisian dan kejaksaan, nggak jauh beda jauh. Sekali lagi kepolisian itu hampir 99% kasusnya adalah OTT, tapi nggak pernah tuh mereka nyebut OTT. Saya ulang lagi soal Kejagung juga, Kejaksaan Agung nyita 13, sekian triliun. Itu bukan hasil pinjaman dari bank, benar-benar sitaan. Ini 300 miliar sitaan bukan sitaan tapi apa? Pinjaman dari bank, nggak malu. Mau ketawa takut dosa, nggak diketawain nggak enak gitu loh. Makanya ya ini peran kawan-kawan media. Dan juga ini kan ada undang-undang tentang hak publik untuk mendapatkan informasi. Itu harus diketahui, itu benar nggak itu OTT. Kasihan tuh yang ketua pengadilan itu. Dianggap OTT, nggak ada OTT. Wakil juga nggak ada OTT. Lantas kejaksaan kemarin Kajari Kalimantan Selatan juga bilang, saya nggak di OTT. Dan operasional saya dijadikan barang bukti. Konyol saya bilang. Ini mereka sedang memerangi korupsi atau negara ini diperangi? Kan yang lain gak ada yang berani speak up. Kalau saya kan masa bodoh, gak punya beban. Saya sudah terbiasa melawan kekuasaan, kok cuma melawan bocil-bocil gini, cuman pengen naik bintang, biar mau jadi Kapolres, biar jadi cerek, gitu. Kelas cerek mereka. Bangsa ini, saya cuma menyampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, hati-hati jangan ditipu dengan KPK. Publik juga jangan mau ditipu oleh KPK tentang OTT, narasi OTT itu. Itu bentuk framing kejahatan yang dilakukan oleh KPK. Ini saya ngomong saya bertanggung jawab, punya konsekuensi hukum. Dan hari ini saya ditahan di rutannya KPK. Cuman sejengkal tuh. Kalau mereka mau nemuin saya, tinggal jalan kaki temuin saya. Mereka mau gebukin, saya nggak takut. Mereka mau intimidasi saya nggak takut. Mau mereka bentuk teror apa, saya nggak takut. Ingat, kalau saya sakit atau saya mati, mereka lah yang melakukan. Kalau saya sakit atau mati, mereka yang melakukan. Itu dari saya. Terima kasih ya. Bang, ini yang Ya, kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang, 3 huruf. Oh, udahlah, nanti kawan-kawan tahu lah. warna Oke, doang, warna-warna. jangan kasih orang lagi. Nanti nanti aja dulu. Nanti ikutin aja terus. Ikutin terus. Sebelah kan di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya, Bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye, Bang? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Itu terkait aliran dana. Ya pastilah, kan udah gini. Menteri, yang Bu Menteri siapa? Nah tinggal lihat aja latar belakangnya. Nggak mau saya ngomong tahu ya. Bukan saya yang ngomong fakta persidangan. Saksi-saksi yang bicara, bukan saya. Pak Jaksa yang bicara, saksi yang bicara, BAP yang bicara, bukan saya wamen. Orang baru 10 bulan, gimana? Fakta persidangan sebelum menjabat itu. Iya, sebelum menjabat saya. Berapa? Sebelum menjabat praktek itu sudah selesai. Iya,
praktek itu saksi-saksi menyampaikan dari tahun 2012 dan sebelumnya juga udah praktek itu udah ada. Saya 2024 baru sadar saya menjadi pejabat ketika ditangkap KPK. Oh, gue ternyata pejabat ya. Tapi saat abang pertama kali Kawan-kawan buruh yang diperas oleh pengusaha. Tapi nanti kita ungkap lah siapa yang mainkan ini, siapa yang memesan saya supaya ditangkap, nanti juga terbongkar kok, tenang aja. Pokoknya kita sedang bertarung soal itu. Lepas saya salah, pokoknya gini, secara substansi saya sudah mengakui salah ya, gitu. Saya mengakui salah, saya nggak mau kayak mereka bilang, oh nol pembela, nggak, saya nggak ngebela. Saya sudah ngaku salah, gitu. Tapi hak saya sebagai warga negara punya hak secara konstitusional untuk menyampaikan pendapat saya. Yang bisa menetapkan saya tidak boleh bicara adalah pengadilan, bukan juru nyinyir KPK. Siapa tuh namanya itu? But. Apa tuh? Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.